Halo teman-teman semua, kembali lagi di Data Saham LM Channel. Nah, hari ini kebetulan tanggal 29 Januari 2026. Ini udah jam closing, udah sekitar jam 7.30 malam. Dan hari ini IHSG ditutup di minus 1,06%. Anyway, tadi itu masih terjadi penurunan ya dari saham-saham waktu pagi, waktu opening gitu sempat turun dan juga sempat ada trading halt. Jadi IHSG masih turun banget sebenarnya waktu tadi hari ini. Cuman alhamdulillahnya udah mulai rebound dan ditutup di minus 1,06. Oke, untuk saham-saham yang fundamentalnya oke banget, bank-bank big banks, terus udah gitu ada juga komoditi saham gitu. Itu beberapa ada yang naik, terutama dari big banks waktu sesi 2 kebetulan pada naik. Dari BMRI kita mau lihat di bank. Nah, di BRI, BMRI, BNGA, BBCA itu semuanya naik. Alhamdulillah pada kompak naik mereka. BTPN, terus BRIS, NISP memang naiknya nggak sebesar BBRI ya yang mencapai 5%, tapi semuanya mengalami rebound yang lumayan melegakan gitu. Lalu emiten emas nih, emiten emas ini sayangnya masih merah, tapi tidak seminus kemarin. Antam masih minus di 2,26, Harta juga 2,9, Arci, MDKA, emas, BRMS, gold itu masih minus. Cuman tadi pagi itu sempat minusnya memang lebih besar dari closing. Jadi ini sudah mulai adanya rebound gitu, yang semoga kita besok bisa mulai pelan-pelan pulih ya. Lalu untuk dari sektor batubara, ini yang rebound itu ada dari Adaro, ITMG, Indi, ADMR, itu saham-saham yang liquid dan juga fundamentalnya bagus-bagus. Alhamdulillah udah mulai rebound, tapi yang lain mungkin belum, terutama saham bumi yang hari ini tuh ARB gitu. Jadi saham bumi tadi ARB dari sesi 1, lalu sesi 2 dia sempat buka lock ARB-nya, sempat naik sampai 280, tapi ternyata dia nggak sanggup bertahan sampai dia ARB lagi. Untuk laporan keuangan sendiri, tanggal 29 Januari ini belum ada yang baru. Nah, kita biasanya cari di berita pengumuman dan kita masukin laporan keuangan, karena kadang-kadang memang masuk ke database IDX-nya mungkin agak telat ya, karena apalagi mungkin lagi hektik. Nah, ini terakhir ini SWID tapi Q3, jadi belum ada sih. Yang paling baru sebenarnya adalah yang tahunan itu kemarin masih di BBCA. Oh, ini ada nih PPLN. Oke. Nah, untuk laporan keuangan Q4 atau tahunan itu belum ada yang baru lagi. Ini Dewa Q3, CNTX Q3 ini. Jadi kemarin itu yang tahunan baru keluar sebenarnya ada salah satu bank besar yaitu BCA. Dia udah ngeluarin annual financial report sekitar 6% price-nya. Kembali lagi ke news hari ini. Untuk saham emas masih dengan rencananya mencatatkan sahamnya di Bursa Hong Kong. Perseroannya telah dirumorkan telah menunjuk Citi Securities Co, Morgan Stanley, dan UBS Group. Dan juga rencana tersebut masih tahap diskusi yang menuju eksekusi. Lalu ada Raja yang menyiapkan anggaran senilai 250 miliar untuk buyback saham. Ada Doit yang mengeksekusi transaksi peminjaman dari Buma Indonesia kepada Buma SG sebesar 46,5 juta dolar Amerika untuk mendukung kegiatan anak usahanya. Lalu ada juga BCA yang adanya rencana buyback sebesar 5 triliun, namun aksi korporasi tersebut tetap menunggu persetujuan di rapat umum pemegang saham tahunan pada 12 Maret 2026. Ada juga Bank Mandiri mengumumkan bahwa Mandiri tidak akan lagi mengkonsolidasi
laporan keuangan dari BRIS seiring pertambahan hak istimewa untuk PT Danantara Aset Manajemen selaku pemegang saham syariah Dwi Warna berdasarkan ketentuan UU BUMN. Adapun kepemilikan saham BMRI di BRIS akan dicatat dan diakui dengan standar akuntansi yang relevan. Untuk Bank Niaga atau CIMB Niaga (BNGA) itu sedang menjajaki rencana IPO unit usaha syariahnya CIMB Niaga Syariah paling cepat pada tahun 2028. Lalu ada SPRE yang membatalkan rencana akuisisi 27,83 dari jadi Saiko Konsultasi itu membatalkan rencana akuisisinya dari perusahaan SPRE. Kita mau lihat dulu apa kabar nih saham-sahamnya Pak Prayogo atau Konglo kita ya, Papi Prayogo Pangestu gitu. Untuk hari ini cuan closingnya itu luar biasa. Jadi cuan ini udah rebound di 18,5%. Lalu Petro juga udah rebound menjadi positif. Brand pun sudah positif. CDIA pun positif gitu. Untuk Konglo lain misalnya Happy Hapsoro, Bapak Happy Hapsoro, sayangnya Bufa turun terus ke 1000 sampai 1200. Kemarin sempat waktu sebelum adanya pengumuman MSCI ini udah terus menurun tuh, tapi sekarang ternyata semakin menukik ya. Lalu ada juga saham Bapak Abu Rizal Bakri, sayangnya semuanya itu turun. Dan untuk saham Bumi, Energi, Dewa, VKTR itu semuanya turun, terutama yang tiga ini VKTR, Bumi Energi, dan Viva 4 itu sayangnya ditutup ARB. Oke, ini sebenarnya data tadi siang, jadi ini adalah net foreign buy pada tengah hari tadi pas waktu setelah sesi 1. Yang terbanyak adalah diborong oleh asing adalah saham Goto dengan net foreign buy-nya sebesar 960 juta, disusul Inet, CPRO, BBKP, KR, SCMA, Oasa, dan Mina. Selanjutnya bisa kita lihat sendiri ya. Dan sebenarnya saham Dewa itu sudah mulai diakumulasi lagi sama asing. Lalu selanjutnya kita mau lihat foreign sale-nya tanggal 29 Januari. BBCA sesi 1 memang rata-rata saham itu anjlok semua pada tanggal 29 Januari ya. Makanya di sini semua asing rata-rata pada menjual big banks, saham-saham blue chip. Nomor 1 di BCA dengan foreign sale-nya 324 juta, BMRI, Antam, BNI, Energi, BRI, Telkom, MDKA, MBMA, BKSL, Petro, Medco, BJTM, MPPA, ASI, Arci, Citra, Panin Life, BNTR, dan Kalbe Pharma. Oke, jadi ini adalah broker summary dari saham BBCA. Yang ditutup plus 2,49%. Nah, tapi gimana sih broker actionnya hari ini? Ini broker actionnya tanggal 29 Januari hari ini gitu. Nah, untuk broker summary-nya, untuk broker asing itu masih dalam tekanan jual ya. Bisa dilihat di sini yang merah itu asing, ada BK, AK, KZ, RX, dan CP itu semua rata-rata menjual di harga mungkin rata-ratanya sekitar 6.700 sampai 6.800. Dan yang membeli ada YU asing juga, dan YP, KK, ZP, TP, DP, dan sebagainya. Itu broker asing karena warnanya merah. Dan juga banyaknya juga broker lokal di XL, SQ, PD, XJ, dan kemungkinan sih yang lokal ini banyaknya retail ya. Jadi kalau untuk beli masih banyak di lokal gitu, LG, GR gitu. Nah, untuk broker actionnya sebenarnya masih banyak distribusi, tapi hari ini closingnya alhamdulillah hijau gitu untuk BCA. Nah, ini untuk broker summary INKP. INKP ini tadi hampir banget menyentuh ARB, tapi alhamdulillahnya di sesi 2 dia mulai rebound dan akhirnya tutup minus 2,41%. Di sini masih ada distribusi ya, bisa dilihat broker actionnya lebih ke arah distribusi. Lebih banyak yang menjual, kira-kira kayaknya lebih banyak yang menjual
volumenya lebih banyak gitu. Average jualnya itu sekitar 8.700, tapi banyak juga yang beli. Nah, yang beli ini sepertinya emang banyaknya dari lokal lagi ya, jadi dari investor lokal. Kita bisa lihat, kalau kita lihat domestik ya, nah ini banyak CC Mandiri, ini Sinarmas. Jadi banyak yang beli tapi banyak juga yang jual gitu, dan tekanan jualnya masih banyak dari asing. Ini bisa dilihat nih, lebih banyak asingnya yang menjual. Ini asing. Oke, jadi masih banyak yang jual, makanya ditutup di minus 2,41%. Dan ini dia untuk top gainer hari ini tanggal 29. Bisa dilihat ada Kios, Agar, Elite, Argo, Sure, Cuan. Ya, bisa kita lihat ya, kalau saham-saham blue chip kayaknya nggak ada deh yang masuk gainer gitu. Ini saham-saham lebih ke second or third liner. Top losernya net foreign buy-nya yang paling banyak ini yang terakhir ada Excel, BRI, Goto, BRPT, Dewa, DSSA, BRMS, Adaro, Brand. Jadi beda banget ya sama yang tadi midday. Tadi BBRI itu dibuang banget gitu kan sama asing waktu tengah hari, tapi sekarang udah diakumulasi lagi, mulai diakumulasi nih kayaknya sama asing. Makanya BRI ini bisa sampai closing 5%. Untuk sell-nya sepertinya masih di BCA, Mandiri, Antam, Bumi. Bumi memang ditutup ARB ya. IMPC juga sama nih, ARB, MDKA dan lain-lain. Ya, semoga kita berdoa aja untuk saham-saham kita semua, terutama saham-saham blue chip, first liner gitu, bisa cepat pulih, bisa rebound lagi. Saham Indonesia bisa mendapatkan kepercayaan asing lagi, karena kalau misalnya kita nggak dapat kepercayaan asing, ya gimana investor mau invest di negara kita gitu kan. Jadi itulah rekapan data saham hari ini tanggal 29 bulan Januari 2026. Sampai ketemu besok lagi. Bye. Jangan lupa subscribe dan juga like serta komen video kita. Dah.